Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aisyah Irianto dan dua rekan saya Nuril Isnaini dan Syuaibatul Islamiyah. Di sini kami dari kejurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya pribadi sebagai moderator akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan pembidangan studi Islam. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu ruang lingkup dan pembidangan studi Islam? Dan Islam dalam potret yang bagaimana yang kita kenal? Kita jelaskan satu persatu dari Islam dalam potret yang bagaimana yang kita kenal. Potret Islam yang kita kenal adalah Islam yang ditampilkan pemikiran-pemikiran dari Iran seperti Ali Syariati, Syed Husennars, Murtada Mutahari, dan yang lain-lain. Terkesan banyak menguasai pemikiran filsafat modern serta ilmu-ilmu sosial yang berasal dari Barat. Sedangkan kita mengenal pemikiran Islam dari Harun Nasution yang banyak menggunakan pendekatan filosofis dan historis sebagai acuan, dan dari berbagai kepustakaan tentang Islam yang ditulis para tokoh tersebut dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas dan dapat dikenal melalui konsepsinya dalam berbagai bidang seperti bidang agama, bidang ibadah, bidang muamalah atau kemanusiaan, yang di dalamnya termasuk masalah ada pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan, dan pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Di sini, ruang lingkup dan pembidangan Islam itu terbagi menjadi 11 bidang, yaitu apa saja? 1. Bidang agama. 2. Bidang ibadah. Bidang akidah. Bidang ilmu dan kebudayaan. Bidang pendidikan. Bidang sosial. Bidang kehidupan ekonomi. Bidang kesehatan. Bidang politik, bidang pekerjaan, serta yang terakhir adalah Islam sebagai disiplin ilmu. Oke, dari bidang-bidang di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari 1. Bidang agama. Dalam bidang agama, Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme menurut Cak Nur sendiri adalah sebuah aturan Allah atau aturan Tuhan yang bisa disebut sunnah Allah. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama tersebut disampingi oleh mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, juga mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyeluruh perbuatan baik dan mengajak kepada keselamatan. Dan untuk yang kedua adalah ada bidang ibadah. Hakikatnya ibadah adalah menghamba atau pembudakan. Dalam artian terminologi adalah ibadah suatu usaha mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturan Allah dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan perintah-perintahnya, mulai dari akhir balik sampai meninggal dunia.
Yang ketiga adalah bidang akidah, yaitu dalam Islam akidah merupakan masalah asasi yang merupakan misi pokok yang diemban para nabi, dan akidah sendiri merupakan masalah asasi yang perlu diterapkan dalam prinsip-prinsip manusia. Selanjutnya ada bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga tidak selektif. Dalam bidang ilmu dan teknologi sendiri, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersifat terbuka dan tidak tertutup. Dan selanjutnya adalah bidang pendidikan, yaitu Islam memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan. Islam juga memandang bahwa pendidikan adalah hak setiap manusia, orang laki-laki maupun perempuan, yang berlanjut sepanjang hayat. Jadi tidak ada batasan tua atau muda. Dan yang berikutnya adalah bidang sosial, yakni ajaran Islam di bidang sosial ini menjunjung tinggi akan tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, dan tenggang rasa. Dan yang terakhir ada juga kebersamaan. Bidang kehidupan ekonomi. Konsepsinya dalam bidang kehidupan adalah Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Maksudnya, urusan di dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, sedangkan kehidupan akhir dicapai dengan dunia. Dan seterusnya adalah bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam mengenai bidang kesehatan adalah pada pedoman ini, mencegah lebih diutamakan daripada mengobati. Dalil bahasa Arab sendiri adalah di al-wiqayah khair min al-ilaq. Selanjutnya ada bidang politik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 terdapat dalam politik, pemerintahan, dan negara. Islam sendiri tidak mengajarkan ketaatan Buddha terhadap pemimpin Islam, melainkan menghendaki ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur keberadaan dari Tuhan. Maksudnya kebenaran dari Tuhan. Dan selanjutnya ada bidang pekerjaan. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam juga menganggap kerja sebagai cara paling utama untuk mencari rezeki dan tiang pokok produksi. Yang terakhir adalah Islam sebagai disiplin ilmu, yaitu Islam juga tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu keislaman. Menurut Peraturan Negeri Agama Republik Indonesia tahun 1985, bahwa yang termasuk disiplin ilmu keislaman adalah Al-Quran, tafsir, hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam atau fikih, sejarah kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Sekian penjelasan dari saya pribadi mewakili kelompok 6. Jika ada salah-salah kata atau salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.